بركة وفقد موجع. Yang kedua yang duduk di sini, Imad Muhibbin Habib Lutfi semua. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, ditandatangani, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih Muhibbin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan? Ya. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar. Satu. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib itu bernaung di situ, yaitu dan saya salah satunya adalah Muhibbin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimun Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Peloso itu, kemudian di Sidogiri. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar, langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza, semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sesi pertama ya. Saya bangga dari beberapa yang telah disampaikan oleh para kiai, para bapak semua tadi. Itu ada yang curhat, ada yang testimoni, dan ada yang bertanya. Nah, saya catat yang bertanya saja. Okay. Yang pertama ini kepada Kiai Imaduddin, bagaimana supaya bisa bersinergi antara tesis Kiai dengan PBNU. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kayak semacam minta tolong atau perintah gitu. Di Pak Dewi, perintah nanti harus nyampe Pak Dewi. Ini monggo dekati Kiai Sepuh yang masih di bawah punya kekuatan. Kemudian yang terjadi bagaimana menyikapi Kiai besar atau Kiai yang rumahnya banyak atau pesantrennya besar tetapi belum berkomentar secara ilmiah, dalam arti masih di bawahnya pendidik. Ini sesi pertama. Kemudian sesi kedua nanti selain ini yang ada hubungannya dengan urusan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi ada kaitannya dengan kebangsaan atau keindonesiaan. Monggo kita terima 3 hari.
Terima kasih. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Sahibul Wilayah Kiai Wahid dan atas doa-doanya. Ini adalah merupakan sebuah alamatun min alamatil khair bagi saya, bahwa memang apa yang saya lakukan itu dinilai oleh tokoh masyarakat, ada manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Buktinya adalah dari pernyataan Kiai Wahid tadi. Untuk pertanyaan bagaimana upaya saya untuk agar pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU, ya saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya, tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan itu kan cuma satu orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah, orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal ketika terjadi saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turunan Nabi, itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada apa namanya itu perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Itu. Jadi itu di PBNU itu. Bahkan saya apa namanya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung, bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung, dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi, dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Nah, adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar
itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang rais am. Beliau sendiri yang mengatakan, itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat, pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang rais am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu, bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Baklawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika apa namanya itu ada masalah pribadi, dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu mau diusir sama tetangganya karena urusan pribadi. Kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Baklawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya, namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Baklawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan apa namanya anak daripada kakak ibu saya itu, dan tidak ada masalah. Kalau misalnya apa namanya urusan secara kemanusiaan, yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi, kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turunan Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya, karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan turun Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya apa sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa, setiap hari tambah ini mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang, yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para kabaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung apa namanya melindungi. Lain ini tugas yang sangat apa namanya mulia dari PWI dari Banser di seluruh Indonesia ini sekarang, mulai walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebatnya mungkin di Jawa Tengah ini Solo Raya dan Banyumas Raya ini, Purbalingga, Banyumas ini luar biasa. Jadi prototipe daripada perjuangan kita hari ini. Kalau dulu perjuangannya langsung dengan perjuangan senjata, sekarang perjuangannya dengan perjuangan pemikiran. Termasuk Kiai Sahal ini perjuangan pemikiran, perjuangan dana, perjuangan mungkin akan banyak orang yang mukibin itu nanti mencela, mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja, karena saya menganggapnya itu wajah. Seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun, ya, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik
walaupun sekecil-kecilnya pun akan ada konflik. Ya semacam ini konfliknya. Mertua dengan menantu, mertuanya dukung saya, menantunya belum, atau sebaliknya mertuanya dukung Kabib, menantunya dukung saya, jadi ada konflik sedikit. Itu pasti dalam kebenaran itu ketika diungkapkan akan terjadi clash. Nabi Muhammad siapa dulu tuh yang saling tidak akur? Keluarganya Nabi. Abu Thalib, Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Lahab, ya berbeda-beda. Yang langsung menerima hanya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Abbas belum. Sampai perang Badar, Sayyidina Abbas itu masih perangnya bersama Abu Sufyan, bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Abu Thalib sampai meninggal tidak terdengar beliau mengucapkan la ilaha illallah walaupun selalu mendukung. Jadi ada yang mendukung terus tapi nggak mau masuk PWI. Tapi mendukung, bahkan ngasih uang kalau ada acara PWI. Tapi belum pernah ngomong saya adalah percaya, saya yakinnya Ba'lawi itu bukan cucu Nabi, belum pernah ngomong begitu. Tapi kalau ada acara PWI, ini buat ini ngasih aja sama ketua PWI Ki Ali Ridho tuh. Ini 300.000, 400. Nah ini Abu Thalib itu. Abu Thalib itu tuh. Nah saya yakin orang tua kita di PBNU itu para aulia-aulia lah. Jadi apa? Para pemimpin NU itu kalau sudah diangkat di PBNU itu memiliki kelebihan. Dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita itu mungkin itu yang terbaik pada saat ini. Itu yang terbaik untuk kita semua. Coba misalnya kalau baru misalnya 2 tahun yang lalu tesis saya ini PBNU dulu yang nerima, dikaji oleh PBNU, diputuskan betul Habib ini bukan turun Nabi. Sedang di bawah orang belum paham apa yang akan terjadi. Bisa didemo betul-betul besar-besaran PBNU. Kemarin aja ada yang demo itu. Kalau kemarin urusannya urusan ecek-ecek gitu, urusan sedulur itu, biasa NU itu sedulur itu nanti beres lagi itu orang-orang sedulur semua. Urusan sedulur PBNU dengan warga NU, NU dengan NU tidak akan mengeluarkan mereka dari NU bagaimanapun konfliknya. Itu kehebatan orang NU. Konfliknya nggak bakal bikin PBNU tandingan kecuali Idrus Ramli. Nggak ada. Sekarang pun Idrus Ramli udah nggak berani ngomong NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah enggak, kami enggak NUGL katanya. Mana katanya kitab sejamannya tentang NUGL. Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya? Bagaimana menyikapi kiai besar yang rumahnya banyak ini masih belum berkumpul secara ilmuwan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi ayasa. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir, ya kan? Siapa lagi itu? Sumayyah, kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik, tapi kalau dari bawah luar biasa itu.
Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan. Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri, ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilah ilallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamannya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina.